Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Ibu Ilsa Francisca Kurnia Septi. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, ini merupakan materi terakhir untuk bab pertama. Nah, sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu X-nya Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya itu harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu menentukan sumbu simetri X, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian menentukan titik puncaknya, yaitu min B per 2A, min D per 4A. D ini apa rumusnya? D ini yaitu 4 dikurang AC. Kemudian kita bisa menentukan dengan titik bantu. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan contoh berikut. Nah, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Maka penyelesaiannya, nah, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita pertama-tama kita cari dulu A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? Min 4. C-nya berapa? Min 5. Nah, karena A sama dengan 1, maka lebih besar pada 0. Maka grafik terbuka ke atas. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu titik potong sumbu X-nya. Maka Y-nya sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan Y. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita buat dengan cara faktorisasi. Maka dapatlah hasilnya X tambah 1 dikali X kurang 5. Ini pada persamaan kuadrat sebelumnya. Jika dikalikan, maka dia min 5. Jika dijumlahkan, hasilnya min 4. Maka dapatlah dia X tambah 1 dikali X kurang 5. Kalau kita kalikan X kali X berapa? X kuadrat. 1 kita kalikan dengan X, 1 X. Kemudian min 5, X kita kalikan dengan min 5, maka min 5 X. Maka berapa tadi? X dikurang dikurang 5X berapa? Min 4X. Kemudian 1 kita kalikan dengan min 5 berapa hasilnya? Min 5. Y-nya sama dengan 0 karena dia titik potong sumbu X. Maka Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 0. Maka kalau begitu X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan berapa? Min 1. Kemudian X min 5 sama dengan 0. Atau X kurang 5 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? 5. Karena ini kalau pindah ruas hasilnya plus. Ini plus, pindah ruas hasilnya minus. Jadi, titik potong sumbu X dengan adalah, kita masukkan X-nya berapa nih? X-nya min 1. Y-nya berapa tadi? Ini 0. Kemudian X-nya berapa yang ini? 5. Y-nya berapa? 0. Maka min 1,0 dan 5,0. Ini harus kalian ingat nih titik ini. Kemudian yang kedua ada titik potong sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Maka nih Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Maka X-nya kita gantikan semuanya dengan 0. Maka 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 min dikurang 5. Maka hasilnya sama dengan 5. Nah, berarti Y-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik X-nya berapa nih? 0. Y-nya berapa? 5. Kemudian sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nih, tadi untuk mencari sumbu simetrinya, maka X sama dengan min B per 2A. Nah, berarti tadi B-nya berapa nih? B-nya sama dengan min 4, maka masuklah min dikali min 4, maka hasilnya 4. Di per 2A, A-nya berapa? 1, maka 2 kali 1. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Ingat nih, kenapa
plus karena ini minus kali minus. Kemudian untuk Y-nya, karena ini sekalian dengan koordinat titik balik, maka kita cari Y-nya itu kan sama dengan min D yang ini. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Maka dapatlah Y sama dengan min D per 4A. Nah, D-nya berapa tadi kata Ibu tadi rumusnya? B per 4A kali C. Nih, B-nya berapa? Min 4 dikuadratkan. Nah, dikurang 4. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Min 5 per 4. Maka hasilnya adalah min 9. Jadi, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Koordinat titik baliknya adalah 2, min 9. Berarti X, Y. Kemudian menentukan beberapa titik bantu. Kita misalkan X-nya sama dengan 1. Maka di sini Y sama dengan X-nya kita gantikan dengan 1. Maka di sini berapa? 1 kuadrat dikurang 4 kali 1, 4 dikurang 5. Maka 8. Maka titik bantunya adalah 1,8. Karena tadi ini X-nya 1. Y-nya berapa? Min 8. Maka barulah kita dapat hasilnya. Hasilnya, nah, dari keempat langkah tersebut, kalau kita gambarkan grafik ke dalam koordinat kartesius, itulah sebagai berikut nih. Nah, jadi kalian harus bisa memperhatikan cara-cara langkah-langkah agar grafik kalian itu benar. Karena salah saja sedikit, maka grafik kalian pasti salah. Salah aja dari awal, maka grafiknya tetap salah. Kemudian ada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah berbentuk parabola. Nah, jika A lebih besar pada 0, maka parabolanya itu menghadap ke atas. Kemudian jika A itu lebih kecil daripada 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Nah, jika tanda B sama dengan A, maka sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian, jika tanda B tidak sama dengan A, maka sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian, jika B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Nah, jika C lebih besar pada 0, maka parabola memotong sumbu Y positif. Jika C lebih kecil pada 0, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Nah, jika C sama dengan 0, maka parabolanya itu melalui titik pusat koordinat. Kemudian, nah, jika D lebih besar pada 0, maka parabolanya memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka parabolanya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Nah, jika D lebih kecil daripada 0, maka parabolanya tidak memotong D. Yang F, ada jika A lebih besar pada 0, D-nya lebih kecil pada 0, maka fungsinya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C itu dikatakan definit positif. Kemudian jika A lebih kecil pada 0, D-nya lebih kecil pada 0, maka fungsi Y AX kuadrat ditambah BX tambah C itu dikatakan fungsi definit negatif. Nah, nih. Tentukan nilai K yang memenuhi agar grafik fungsi kuadrat fx dalam kurung 1 ditambah k kuadrat x kuadrat ditambah 10kx ditambah 16 itu menyinggung sumbu x. Maka penyelesaiannya fx sama dengan dalam kurung 1 ditambah k kuadrat x kuadrat ditambah 10kx ditambah 16. Maka A-nya berapa? Nah, A-nya yang di dalam kurung yaitu 1 ditambah K kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah 10K. C-nya berapa? 16. Nah, grafik menyinggung sumbu X jika D itu sama dengan 0. Nih, perhatikan. D-nya sama dengan 0 itu menyinggung sumbu X. Nah,
Maka D sama dengan 0. Masukkan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, rumus D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Tinggal kita masukkan B-nya. B-nya berapa? 10K dikuadratkan. Kemudian A-nya berapa? 4 kali A-nya 1 ditambah K kuadrat. C-nya berapa? 16. Maka dapat hasilnya 100K kuadrat sama dengan 64 dikurang 64 dikurang 64K kuadrat sama dengan 0. Nah, 6 nih 100K kuadrat kita kurangkan dengan 64K kuadrat berapa? 36K kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Ini berapa nih? Ini kita faktorkan. Yaitu hasilnya 6K ditambah 8 dikali 6K dikurang 8. Nah, sama dengan 0. Berarti 6K ditambah 8 sama dengan 0. Berarti 6K sama dengan min 8. Karena ini pindah, maka 6K sama dengan min 8. K-nya berapa? K-nya berarti 6 dibagi dengan 8. Kemudian kita kecilkan menjadi min 4/3. Kemudian 6K dikurang 8 sama dengan 0. Maka 6K sama dengan 8. K sama dengan 4/3. Nah, jadi nilai K yang memenuhi adalah min 4,3, min 4/3 atau 4/3. Kemudian menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Jika grafik kuadrat memotong sumbu X di titik A X1,0 dan B X2,0 serta melalui titik tertentu, maka persamaannya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X kurang X2. Kemudian jika grafik mempunyai titik balik P, Q dan melalui titik tertentu, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dalam kurung A dikurang P dikuadratkan ditambah Q. Kemudian jika grafik melalui 3 titik sembarang, maka persamaannya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kemudian jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A dalam kurung X1,0 dan melalui sebuah titik tertentu, maka persamaannya adalah Y sama dengan AX dalam kurung X kurang X1 dikuadratkan. Maka untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Nah, pertama-tama kita perhatikan rumus nih. Rumus nih. Nah, rumus fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, fx ini itu sama dengan y. Nah, maka ini x-nya kita ganti dengan 1. Kemudian ini kan fx itu kan sama dengan y, maka kita ganti dengan min 4. Maka dapatlah hasilnya a kali 1 kuadrat ditambah b kali 1 tambah c. Maka a tambah b tambah c sama dengan y-nya berapa hasilnya tadi? Min 4. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian untuk titik 0,-3, berarti x-nya 0, y-nya 3. Tinggal masukkan x-nya di sini 0. Kemudian di sini y-nya 3, maka min 3. Maka 0 tambah 0 tambah c, maka c sama dengan min 3. Itu merupakan persamaan yang kedua. Kemudian ada 4,5. Nah, masukkan x-nya 4, nah, y-nya 5. Maka dapat hasilnya 16. 16A ditambah 4B tambah C itu sama dengan 5. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya, maka yang pertama kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. A ditambah B tambah C sama dengan min 4. Kemudian A tambah B dikurang 3 sama dengan min 4. Ini persamaan 1. Nah, ini persamaan 2. Maka dapatlah hasilnya. Kenapa disubstitusikan? Karena nih, C-nya tadi berapa hasilnya? Min 3. Maka di sini hasilnya min 3. Maka A ditambah B sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena min 4 ditambah dengan 3. Ini merupakan persamaan 4. Ini persamaan yang baru. Maka
substitusi persamaan 2 ke persamaan 3 nih. Persamaan 2 ke persamaan 3. Substitusilah. Maka nih C-nya kita ganti dengan min 3. Dapatlah hasilnya 16 ditambah 16A tambah 4B sama dengan 8. Karena 8, karena nih 3 pindah ruas berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini merupakan persamaan 5. Kemudian eliminasi variabel B dari persamaan 4 dan 5. A tambah 1 sama dengan 1 tadi nih. Kemudian 16A tambah 4B sama dengan 8 nih persamaan 5-nya. Nah, gimana cara mensubstitusikan? Maka kita harus yang pertama-tama, kan tadi substitusi variabel B. Nih, B nih. Ini kan belum sama nih. Maka kita kalikan berapa biar kita kurangkan. Itu 0 hasilnya. Maka ini kita kali, yang di atas kali 1, yang di bawah kali 4. Maka 4 dikali A berapa? 4A. 4 kali B berapa? 4B. 4 kali min 1 berapa? Min 4. Ini dikali 1 berapa? 16A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, 4 kita kurangkan dengan 16 berapa? Min 12A. 4B kita kurangkan dengan 4B berapa? 0. Kemudian min 4 kita kurangkan dengan 8 berapa hasilnya? Min 12. Maka hasilnya berapa? A sama dengan 2 min 12 dibagi 2 min 12. Maka hasilnya adalah plus 1. Kemudian substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan 4. Maka dapatlah hasilnya berapa? A ditambah 1 nih. A per B dikurang min 1. Maka A-nya kita ganti dengan 1. 1 ditambah B dengan min 8. Maka B-nya sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena satunya pindah ruas. Maka min 1 dikurang 1 hasilnya min 2. Maka B sama dengan min 2. Maka penyelesaiannya tadi A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 2. Dan C-nya sama dengan min 3. Maka Fx-nya berapa? Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, penerapan fungsi kuadrat contohnya di sini ada. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 30T dikurang T kuadrat dalam waktu T detik. Maka A yang pertama tentukan titik peluru tersebut setelah 10 detik. Kemudian yang B tentukan titik maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Yang C, pada detik ke berapakah peluru mencapai titik maksimum? Nah, penyelesaiannya yang pertama. Nah, ini kan ada H sama dengan 30T dikurang T kuadrat, maka A-nya berapa? A-nya min 1 nih. Di sini A-nya, karena dia min. Karena dia di depan T kuadrat, maka itu A. Kemudian B-nya berapa? 30. Nih, karena di depan T, maka 30. C-nya berapa? 0. Berarti, maka tinggi yang ditempuh setelah 10 detik berapa? Berarti H, berarti cari T-nya, berarti H yang ke-10. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 30 nih, 30 T-nya kita ganti dengan 10 nih. Berarti 30 kali 10. Kemudian dikurang 10 kuadrat. Berarti 300 dikurang 100 berapa? 200. Maka tinggi yang ditempuh setelah 10 detik itu adalah 200 meter. Kemudian B itu apa pertanyaan tinggi maksimumnya? Tinggi maksimum itu rumusnya adalah min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Masukkan B-nya berapa? 30 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? Min 1. C-nya berapa? 0. Maka 900 per min 4. Karena 4 kali min 1. Maka hasilnya 225. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah 225 meter. Kemudian tinggi maksimum. Kemudian pada detik berapakah peluru mencapai titik maksimum? Maka kita cari T-nya lagi untuk tinggi maksimumnya. Tinggi maksimum tadi kan 225 meter. Maka kita masukkan di sini 225 dikurang 30T dikurang T kuadrat. Maka T kuadrat dikurang 30T ditambah 225 sama dengan 0. Nah, ini merupakan faktorisasinya. Jadi berapa? Nih, berarti T kurang 15 dikali T kurang 15 sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 15. Jadi peluru mencapai tinggi maksimum pada detik ke-15. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, maka silakan langsung tanya ke Ibu.